Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rosida, nomor mahasiswa J1B020047 dari Teknik Pertanian 2020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hidroponik. Pertama, hidroponik mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Pada tahun tersebut menjadi materi perkuliahan di perguruan tinggi. Ada yang menyebutnya UGM. Pada tahun 1980, Indonesia mulai pengembangan hidroponik. Praktisi pertanian Cipanas, Jawa Barat bernama Elian Hasim menggunakan teknik hidroponik untuk tanaman hias. Namun aplikasinya di Singapura. Pengembangan tanaman sayuran dengan menggunakan budidaya secara hidroponik pertama kali dilakukan oleh Bob Sadino pada tahun 1982 pada lahan seluas 2,5 hektar. Budidaya sayuran secara hidroponik merupakan aplikasi dalam skala industri. Sejak tahun 1983 sampai 2003 tercatat hanya ada 2 perusahaan yang mengembangkan sistem hidroponik sebagai industri, yaitu Agrikultura dan PT Kebun Sayu Sega 2003. Perkembangan sistem hidroponik di Indonesia dilatar belakangi persoalan masyarakat yang ingin mengembangkan pertanian, khususnya tanaman hortikultura, meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan biofarmaka. Namun pengembangan tersebut terkendala dengan lahan yang terbatas. Seperti di perkotaan, umumnya penduduk tidak memiliki lahan yang cukup untuk bertanam secara konvensional. Sistem hidroponik yang pertama kali dikembangkan di Indonesia adalah sistem substrat. Kemudian mulai berkembang sistem nutrien film technique atau NFT. Selanjutnya mulai dikembangkan sistem aeroponik. Di samping itu, sistem yang banyak dikembangkan adalah hidroponik wick atau sumbu, hidroponik rakit apung, juga baby and flow. Di sini hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanam, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Poin yang kedua adalah keuntungan hidroponik. Yang pertama, di sini keuntungan hidroponik itu adalah produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan menggunakan tanah. Yang kedua, lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit. Yang ketiga, tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian air dan pupuk lebih hemat. Yang ketiga, bila ada tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian air dan pupuk lebih hemat. Yang keempat, bila ada tanaman yang mati, bisa diganti dengan tanaman baru dengan mudah. Yang kelima, metode kerja yang sudah distandarisasikan lebih memudahkan pekerjaan dan tidak membutuhkan tenaga kasar. Dan kekurangan dari hidroponik yang pertama adalah aplikasi pada skala komersial, membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip fisiologi tanaman dan kimia organik. Yang kedua, butuh biaya untuk investasi yang tinggi pada skala komersial. Yang ketiga, butuh perawatan intensif terhadap peralatan. Yang keempat, dapat mengelola tanaman selama pertumbuhan atau pemberian nutrisi. Yang kelima, ketersediaan air harus konstan. Yang keenam, adanya limbah dari substrat yang tidak dapat didaur ulang. Nah, di sini ada 3 konsep penting dari hidroponik. Yang pertama adalah hidroponik murni, yang meliputi penggunaan sistem pengikatan untuk menjaga tanaman tetap berdiri sehingga tanaman dapat mengembangkan akarnya ke dalam media air atau nutrisi larut di dalam air tanpa bantuan zat padat lainnya seperti tanah. Yang kedua, hidroponik. Metode paling umum dan banyak digunakan dalam teknik hidroponik menggunakan zat padat berpori atau batu, kerikil, dan material non-organik lainnya agar nutrisi tanaman dapat tembus dan bersirkulasi. Yang ketiga, hidroponik dalam arti luas merupakan gabungan kedua teknik yang sebelumnya, di mana siklus vegetatif tanaman tidak menggunakan tanah. Konsep ini sama dengan budidaya pertanian tanpa tanah dan termasuk menanam di substrat dan air.
Jika membahas tentang teknik semi hidroponik, istilah ini mengacu pada penggunaan substrat non-inert seperti serat kulit kelapa, beberapa kulit pohon, dan sekam padi, yang dimana ketika mulai terkomodifikasi, zat tersebut memberi nutrisi bagi tanaman. Adapun rancangan penelitian yang mengenai hidroponik yang saya ambil adalah pengontrolan pH dan nutrisi tanaman selada pada hidroponik sistem NFT berbasis Arduino yang menggunakan metode BBF2TP yang tempat edukasi serta pembelajaran mengenai pengkajian dan pengembangan daya mana pertanian harus mendatangi tempat instalasi hidroponik untuk melakukan penelitian tersebut. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.